SBDMPT yang telah memberikan kami kelompok 5 kesempatan untuk mempresentasikan materi isu global pembelajaran IPS SD. Di sini saya Putri Santi dengan akhir NIM 095 dan rekan saya Saudara Mursani dengan akhir NIM 098. Izin memulai presentasi. Di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD, lalu isu global dalam pembelajaran IPS SD, dan pedoman atau strategi untuk pembelajaran IPS dalam menghadapi isu-isu global. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sumir Lestari. Baiklah, pemaparan pertama dengan materi pengertian isu global pembelajaran IPS sekolah dasar. Isu global adalah informasi yang belum pasti kebenarannya namun berkembang luas. Dalam IPS, isu global penting dikenalkan agar siswa mampu berpikir kritis, memahami persoalan dunia, dan menjadi warga negara yang baik. Isu seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme dapat dijadikan bahan pembelajaran kontekstual yang memperkaya wawasan para peserta didik. Materi selanjutnya yaitu isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD. Pertama, penduduk dan keluarga berencana, yaitu kesenjangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan hidup menimbulkan kemiskinan. Kedua, pembangunan negara miskin sering gagal membangun karena kekurangan sumber daya manusia dan dana. Ketiga, hak asasi manusia, yaitu pelanggaran HAM terjadi karena kekuasaan yang tidak adil. 4. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk membawa masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan. Kelima, yaitu kepemilikan global. Konflik dapat terjadi atas sumber daya bersama laut dan udara. Keenam, lingkungan dan SDA, yaitu eksploitasi SDA tanpa kontrol menyebabkan krisis ekologis. Ketujuh, kelaparan dan pangan. Ketimpangan pangan global timbul karena konflik, cuaca, dan ekonomi. Kedelapan, perdamaian dan keamanan. Konflik antar negara atau antar kelompok mengancam stabilitas dunia. 9. Prasangka dan diskriminasi. Perbedaan etnis, agama, gender, dan ekonomi bisa memicu konflik jika tidak ditangani sejak dini. Baiklah, pemaparan selanjutnya saya kembalikan kepada penjelasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pedoman atau strategi untuk pembelajaran IPS dalam menghadapi isu-isu global. Di mana strategi yang pertama yaitu materi. Di mana materi ini harus relevan dengan tingkat perkembangan siswa dan diambil dari kurikulum serta lingkungan sekitar. Strategi yang kedua yaitu proses, di mana strategi dan metode ini disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu tujuan. Ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom. Selanjutnya strategi yang keempat yaitu evaluasi. Ini meliputi tes dan non-tes untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa secara menyeluruh. Baiklah, itulah penjelasan dari kami kelompok 5. Selanjutnya sesi diskusi. Di sini kami mempersilakan kepada teman-teman yang ingin menyanggah atau bertanya untuk bagian yang perlu didiskusikan. Materinya bertiga. 1, 2, 3. Tinggi. Tinggi. Siapa?
Baik, terima kasih kepada moderator komunikasi sekolah bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuri Junior dengan NIM akhir 110. Saya izin bertanya kepada kelompok yang di depan, yaitu pertanyaan saya, mengapa penting bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar untuk dikenalkan dengan isu-isu global seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme. Padahal topik ini dianggap kompleks dan juga berat untuk anak SD sekarang. Bisa saya ulangi, mengapa penting bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar untuk dikenalkan dengan isu-isu global seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme? Padahal topik-topik ini dianggap kompleks dan berat untuk pemikiran anak SD sekarang. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ulangi kembali pertanyaannya, yaitu mengapa penting bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar untuk dikenalkan dengan isu-isu global seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme. Padahal topik-topik ini dianggap kompleks dan berat. Pertanyaan selanjutnya 2, 3. Aliadas. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya bertanya mengenai peran guru IPS dalam mengelola isu-isu global sebagai sumber belajar tanpa menimbulkan rasa atau cemas kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Baik, saya ulangi kembali pertanyaan dari Aliada Ulia, yaitu bagaimana peran guru IPS dalam mengelola isu-isu global sebagai sumber belajar tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas pada peserta didik. Baiklah, pertanyaan terakhir. Satu, 2, 3. Adapun pertanyaan saya mengenai sejauh mana pembelajaran IPS yang berbasis isu global dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai dan berkelanjutan dengan perbedaan. Baik, itulah pertanyaan saya. Baik, saya ulangi kembali pertanyaan dari Nova Asti, yaitu sejauh mana pembelajaran IPS yang berbasis isu global dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai dan berkelanjutan di tengah perbedaan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Dwi Diki Junior dengan pertanyaan, mengapa penting bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar untuk dikenalkan dengan isu-isu global seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme, padahal topik-topik ini dianggap kompleks dan berat. Pengenalan isu-isu global sejak dini termasuk kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar merupakan upaya strategis untuk membantu kesadaran sosial, lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun topik-topik seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan terorisme terlihat kompleks dengan pendekatan pedagogis yang tepat, materi ini dapat disederhanakan agar sesuai dengan usia dan perkembangan kognitif siswa. Pemahaman awal ini penting agar peserta didik memiliki empati, tanggung jawab sosial, serta sikap kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka, baik dalam lingkup lokal maupun global. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kepada Dacipa bisa. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji telah mengizinkan sedikit menambahkan jawaban dari Diki, yang mana pertanyaannya, mengapa penting bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar untuk dikenal dengan isu-isu global seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme? Padahal topik-topik ini dianggap kompleks dan berat. Nah, pada pengenalan isu-isu global ini kepada peserta didik sekolah dasar penting karena dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa mereka hidup dalam dunia yang saling terhubung dan memiliki
memiliki tanggung jawab sosial. Meskipun topik-topik tersebut tergolong kompleks, dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat belajar memahami nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama serta di lingkungan. Hal ini juga dapat melatih mereka untuk berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan siap menjadi warga dunia yang aktif serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan yang pertama. Saya rasa cukup untuk menambah. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah cukup jawaban dari kelompok kami dan penambah, dan apakah perlu didiskusikan kembali? Baik, terima kasih kepada moderator selamat Mbak atas telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya bisa menarik kesimpulan sedikit bahwasanya mengapa sih sangat penting untuk mengenalkan isu global sejak dini kepada peserta didik. Nah, karena mengenalkan isu global sejak dini penting karena pembelajaran pada masa anak membentuk dasar kesadaran sosial, empati, dan tanggung jawab global. Materi tersebut memang sangat kompleks dan berat untuk peserta didik, tapi dengan strategi dan juga pengemesan yang sangat disesuaikan dengan usia, materi-materi tersebut mungkin akan masuk dan juga sesuai dengan anak-anak. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih atas jawabannya dan saya merasa tidak ada lagi yang didiskusikan kembali. Saya bisa cukup dan terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan kedua dari Alia Daulia yang akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, pertanyaan kedua dari Alia Daulia yaitu dengan pertanyaan bagaimana peran guru IPS dalam mengelola isu global sebagai sumber belajar tanpa menimbulkan rasa takut atau cemas pada peserta didik. Guru memiliki peran sentral dalam merancang pembelajaran IPS yang memuat isu-isu global secara edukatif, proporsional, dan menyemangati. Dalam mengangkat isu-isu seperti terorisme atau krisis lingkungan, guru tidak hanya menyampaikan fakta-fakta khas, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai sosial, harapan, atau tindakan nyata yang bisa dilakukan siswa sesuai kapasitasnya. Misalnya, isu kemiskinan dapat dijadikan bahan refleksi dan motivasi untuk hidup hemat dan saling membantu. Isu lingkungan diubah menjadi gerakan peduli sampah atau penghijauan sekolah. Dengan demikian, guru harus aktif dalam memilih konten dan metode, menggunakan pendekatan konseptual dan menyaksikan kegiatan kolaboratif yang menyenangkan. Hal ini membantu siswa memahami bahwa meskipun dunia menghadapi tantangan, mereka memiliki peran kecil, namun berarti dalam menciptakan perubahan positif. Itu tambahan dari Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Alia Daulia, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Alia Daulia. Apakah sudah cukup jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada Pak yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan ketiga dari Nampak Asti Aprilia yang akan dijawab oleh saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Nampak Asti dengan pertanyaan yaitu sejauh mana pembelajaran IPS yang berbasis isu global dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai dan berkelanjutan di tengah perbedaan. Pembelajaran IPS yang berbasis pada isu global tidak hanya mengembangkan wawasan siswa tentang dunia, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, toleransi, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui diskusi tentang isu kemiskinan, siswa belajar menghargai keberagaman, sosial ekonomi, dan pentingnya keadilan. Dari isu lingkungan, mereka paham bahwa semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Dari isu terorisme, mereka mengenal pentingnya dan perdamaian dan bahaya ekstremisme. Itulah jawaban dari kelompok kami. Itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban kepada Nur Aini Kumarasih. Itulah tadi pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas
pembelajaran pelajaran IPS yang berbasis global dapat memberikan komunikasi nyata dalam menciptakan generasi yang mampu hidup dan tenang secara damai dan mempelajari tentang kebebasan. Pembelajaran IPS berbasis isu global berkontribusi signifikan dalam menciptakan generasi yang toleran dan berbagi dengan memahami akar masalah global seperti konflik atau kerusakan lingkungan. Siswa belajar menghargai perbedaan, berbagi pencipta keadilan, dan bermotivasi untuk berkontribusi dalam menciptakan perkembangan dan kedamaian yang Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya rasa cukup untuk penambah. Saya kembalikan kepada penanya Nafas Diapria. Apakah sudah cukup atau jawabannya telah benar dari penambah yang bersedia menambahkan? baik. Terima kasih kepada kelompok penyanyi dan juga penambah yang telah menambahkan pertanyaan saya. Saya merasa cukup jelas mengenai pertanyaan yang saya Baiklah, di sini kami kelompok 5 menarik kesimpulan atas pemaparan materi dan sesi diskusi, di mana kesimpulan yang kami tarik yaitu isu global seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme merupakan tantangan nyata yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat global dan lokal. Dalam konteks pembelajaran IPS SD, isu-isu ini tidak hanya penting, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran agar siswa mampu memahami realitas dunia serta membangun kesadaran kritis dan empati sosial yang tadi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.